Hai semuanya, welcome to New Wine International Church Family. Welcome buat semua yang sedang menonton live streaming hari ini, dan kalian juga boleh saling sapa di live chat kita. Kalian boleh tulis kalian dari kota mana aja supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, hari ini perkenalan dulu ya, saya Kezia. Saya mau kasih beberapa info mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Gak kerasa ya, ternyata kurang dari seminggu lagi kita mau merayakan Natal. Udah banyak banget orang-orang yang pasang hiasan-hiasan Natal di rumah, pasang pohon Natal, semuanya udah meriah. Tapi jangan lupa, kalau esensi Natal itu sendiri adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita supaya kita semua tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke, gereja kita masih full online service nih. Setiap minggu sementara waktu dilakukan via YouTube jam 10 pagi WIB dan linknya bisa tertera di layar, kalian boleh lihat dan kalian boleh ajak semua teman-teman juga saudara-saudara kalian, juga keluarga kalian, pokoknya yang kalian kasihi supaya bisa sama-sama kita beribadah bersama New Wine International Church Family. Kita akan mengadakan Christmas Day Service tanggal 25 Desember 2021 jam 10 pagi WIB. Kalian juga boleh ajak teman-teman dan juga keluarga, saudara kalian supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Kids Church telah aktif kembali setiap minggu pertama dan minggu ketiga, yaitu setelah hari ini nih, sehabis ibadah jam 2 siang, dan kalian boleh cek DM dari Instagram @NWI_Church untuk mengetahui lebih detailnya. Ikuti Instagram @NWI_Church, juga Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui kegiatan gereja. Dan jangan lupa juga kita sudah ada di TikTok @NWI_Church. Jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you're more than welcome untuk berpartner atau berkontribusi bersama kami di New Wine International Church. Agar Anda juga memiliki rumah dan kalian juga punya komunitas untuk bertumbuh bersama-sama, dan kami ingin sekali menjadi keluarga Anda. Caranya gampang banget, kalian tinggal isi formulir virtual online Connect Card dan kalian bisa lihat linknya tertera di layar. Coming up this week, gereja kita mengadakan beberapa program yang bisa diikuti oleh jemaat sekalian. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Instagram Live Q&A lebih dalam lagi. Itu biasanya diadakan setiap Selasa jam 8 WIB. Tapi untuk Desember ini kita lagi nggak mengadakan sama sekali. Jadi kalian boleh mengikuti Q&A mulai dari bulan Januari 2022. Kemudian Bible Study dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 WIB via Zoom. Untuk jemaat yang rindu sekali belajar firman Tuhan, kalian bisa sharing, kalian bisa tanya-tanya, dan itu via Zoom. Bisa kalian dari denominasi gereja mana aja, kalian welcome untuk mengikuti Bible Study ini. Untuk Connect Group dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis, itu tanggal 16 kemarin, dan nextnya tanggal 30 Desember, itu diadakan juga via Zoom jam 8.30 malam. Dan Connect Group ini bisa jadi tempat sharing, tempat bertumbuh buat kita semua yang sudah merasa nyaman dengan New Wine International Church Family. Hari Jumatnya di live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Lea Sutanto setiap hari Jumat malam jam 7.30 WIB, bisa kalian lihat di akun Instagram @RobertLeaSutanto, juga Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Malamnya setelah worship at home, kalian bisa mengikuti Bible Study for Marriage Couple, namanya Sacred Marriage, itu jam 9.30 malam WIB, juga via Zoom, tapi kalian harus ikutnya pasangan suami dan istri. Nah, untuk para single, kalian jangan sedih, karena ada single class Set Night Fever, itu diadakan setiap hari Sabtu jam 9 malam WIB. Tapi untuk bulan Desember ini juga sedang libur kelasnya. Kalian bisa ikut batch ketiga, itu Januari 2022. Bible Study khusus untuk perempuan dibuka untuk umum, yaitu Blesses
itu diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam WIB. Semua link registrasi dan informasi untuk Zoom dan kegiatan-kegiatan NWI Church kalian bisa dapatkan melalui DM Instagram @NWIChurch. Untuk persembahan persepuluhan, program Rp5.000ku dan donasi kepedulian COVID-19 bisa melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang muncul di layar. Kalian juga bisa scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Update program donasi kepedulian COVID-19 batch ke-43, gereja telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan terkena COVID-19. Masing-masing keluarga menerima donasi dalam bentuk vitamin, buah, masker, dan lain-lain. Laporannya juga bisa kalian lihat di sosial media gereja @NWIChurch. Batch ke-43 ini merupakan batch terakhir donasi kepedulian COVID-19 kita di tahun ini dan akan berlanjut kembali di bulan Januari 2022. Kami mengucapkan terima kasih untuk kemurahan hati Anda dalam mensupport keluarga-keluarga dan teman-teman kita yang membutuhkan. Kantor sekretariat gereja saat ini masih dalam tahap work from home. Jadi jika jemaat membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, kalian bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar. Kalian bisa tersambung dengan tim sekretariat gereja atau bisa juga kalian DM Instagram @NWIChurch. Himbauan untuk kita semua sebisa mungkin stay at home, jangan lupa vaksin, pakai masker, selalu cuci tangan dan juga jaga kebersihan. Jangan lupa juga bagikan link YouTube ini ke orang lain supaya mereka bisa sama-sama ibadah bersama-sama dengan kita dan jangan lupa juga like, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video dari gereja kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan kita boleh mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dan kita boleh sama-sama mencatat, merenungkan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi ini. Engkau boleh membangunkan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mulai mendengarkan firman-Mu, mau memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, kami boleh duduk diam Tuhan, dan kami boleh sungguh membuat hari ini Tuhan, dan firman-Mu hari ini tuh boleh bertumbuh, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami juga sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Melalui pujian ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi arti Natal yang sesungguhnya. Waktu ku kecil, aku berpikir Natal adalah sebuah pesta meriah. Pohon Natalnya terang benderang dengan hiasan yang indah-indah, baju yang baru, semua baru, suasana ceria, semuanya bergembira. Kue yang lezat dapat hadiah, namun itu bukanlah arti yang sebenarnya. Oh, 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 kini ku besar, aku mengerti. Natal adalah sebuah pemberian, iman dan harap, damai dan kasih, anugerah tak terbatas. Amazing love, your amazing love to me, hadiah yang tak ternilai, lebih tinggi dari bintang, lebih indah dari pelangi. Membuatku terpesona. You are amazing God. Sekali lagi mari naikkan. Waktu ku kecil, aku berpikir
Natal adalah sebuah pesta meriah. Pohon Natalnya terang benderang dengan hiasan yang indah-indah. Baju yang baru, semua baru, suasana ceria, semuanya bergembira. Kue yang lezat dapat hadiah, namun itu bukanlah arti yang sebenarnya. Oh, 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 kini ku besar, aku mengerti. Natal adalah sebuah pemberian, iman dan harap, damai dan kasih, anugerah tak terberi. You're amazing love to me, hadiah yang tak ternilai, lebih tinggi dari bintang, lebih indah dari pelangi. Your amazing love to me membuatku terpesona. You are amazing God. Amazing love. Your amazing love to me, hadiah yang tak ternilai, lebih tinggi dari bintang, lebih indah dari pelangi. Your amazing love to me membuatku terpesona. You are amazing God. Your amazing love to me, hadiah yang tak ternilai, lebih tinggi dari bintang, lebih indah dari pelangi. Your amazing love to me membuatku terpesona. You are amazing God. Yes, you are. You are amazing God. You are amazing God. Let's be a miracle to somebody. Biar jadikan kita mukjizat Natal bagi sahabat kita, keluarga kita, dan bagi semuanya. Haleluya. Saat kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia, itulah mukjizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias, itulah mukjizat Natal. Nyanyikan sama-sama. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mukjizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mukjizat Natal bagi semua. Saat kau datang ke dunia, Saat kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia, itulah mukjizat Natal.
Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Mujizat Natal. Let this be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's sing together. Let's be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle. Let's be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody. Be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Haleluya. Kita lanjutkan sukacita Natal. Kita nyanyikan sama-sama hari Natal yang ceria. Kita sambut Tuhan Yesus kita yang memberikan damai, kasih, sukacita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira. Rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Mari nyanyikan sama-sama. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia. Yes. Datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi
Thank you, Father, for sending us your best, for giving us your only Son, Jesus Christ, as the greatest gift, as the greatest joy. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. I'm so glad it's Christmas and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. I'm so glad it's Christmas and it's all about you. You are the greatest gift. You are the greatest joy. You give abundant life and fill my heart with love. You are the Prince of Peace. You are the mighty God. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. Once again, sing. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. I'm so glad it's Christmas and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. I'm so glad it's Christmas and it's all about you. You are the greatest gift. You are the greatest joy. You give abundant life and fill my heart with love. You are the Prince of Peace. You are the mighty God. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. You're the greatest gift. You're the greatest joy. You are the greatest gift. You are the greatest joy. You give abundant life and fill my heart with love. You are the Prince of Peace. You are the mighty God. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dear Lord. Mari lebih dalam lagi sembah Dia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Halo saudara, selamat datang di New International Church online service. Dan bagi yang baru pertama kali hadir, welcome. Bagi yang sudah sering hadir, masih welcome juga. Bulan ini kita sedang merayakan Natal, dan untuk gereja ini Natalnya tiap minggu. Jadi setiap kali saudara setiap minggu ini datang ke ibadah, saudara akan merasakan aroma-aroma Natal yang saya harap bisa saudara nikmati di masa-masa sekarang. Bulan ini pun kita sedang bicara tentang bagaimana gelar Tuhan dan tentang bagaimana kita melihat Tuhan apalagi di masa Natal ini. 2 minggu terakhir Pastor Robert sudah bicara soal penasihat ajaib dan Pastor Umin sudah bicara soal Allah yang perkasa. Kita tahu bahwa semua itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jika saudara lihat di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara bisa lihat ada 4 gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus. Dan 4 gelar ini masing-masing mempunyai arti yang spesifik. Kenapa? Karena 4 gelar ini tampaknya sangat terkoneksi dengan kebutuhan manusia yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sama orang-orang lain. Seorang akan selalu membutuhkan penasehat. Seorang tidak selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak tahu jalur mana yang dia harus ambil. Tidak tahu bagaimana memposisikan diri secara objektif. Maka dibutuhkan penasehat. Dan di masa-masa di mana saat ini kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, maka kita membutuhkan Allah yang perkasa, yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mustahil. Dan kita juga butuh Raja damai di hidup kita. Kenapa? Karena drama sudah terlalu banyak ada terjadi di kehidupan kita. Sometimes beberapa orang hanya ingin membutuhkan perdamaian hidupnya. Nah, hari ini saya akan bicara khusus tentang Bapa yang kekal.
Saudara, sangat powerful sekali kata-kata ini. Kenapa? Karena kekal artinya, saya tidak akan bahas detail, saya akan masuk ke kata kekal itu dulu. Kekal mungkin bagi saudara tahu artinya tidak dipengaruhi waktu, tidak dibatasi waktu, dan di luar ruang dan waktu. Jadi kekal itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Masalah kata-kata kekal itu asing bagi kita, dan makanya kita akan susah dibayangkan. Kita ini makhluk fana dan Tuhan itu kekal. Pasti perspektif ya berbeda sekali. Kalau saya mau kasih contoh saudara, yang hidup 20 tahun dan yang hidup 70 atau 80 tahun, walaupun bedanya hanya 60 tahun, pasti cara pandangnya terhadap kehidupan berbeda sekali. Contoh, pada waktu seseorang berumur dan dia berulang tahun di umur 20, dia selalu ingin cepat-cepat, dia pengen tetap panjang umur, dia pengen tetap bisa menikmati hidupnya dan sebagainya. Dia pengen, makanya setiap orang nyanyi selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Tapi pada waktu seseorang sudah sampai di titik 60 tahun ke depan, mungkin dia sudah berumur 70 atau 80 tahun, maka dia mempunyai perspektif yang berbeda tentang kehidupan. Saya sempat dengar saudara bahwa ada orang-orang yang sempat bicara di kuping saya bahwa mereka ini sudah capek hidup, umurnya udah 70 tahun, capek hidup, udah mau siap peti mati, udah mau dia nggak pengen hidup lebih lama lagi. Nah, apakah dia tidak menghargai nyawanya? Oh enggak, dia sangat menghargai nyawanya. Tapi tampaknya perbedaan 50-60 tahun itu membuat seseorang punya perspektif berbeda terhadap kehidupan. Kenapa? Karena akhirnya orang 70 tahun ke atas menyadari bahwa bertambahnya umur mereka di dunia ini justru dibarengi dengan berkurangnya kualitas fisik, kehidupan, dan kesehatan mereka. Udah umur 70, 80, makin lama mereka makin gak sehat. Makin lama malah makin sengsara. Makin lama makin capek. Makanya kadang beberapa mikir, aduh gue gak usah umur kejauhan deh. Dan makanya saudara bisa lihat banyak orang umur 90 lebih sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang beda 50-60 tahun saja, cara pandangnya bisa beda banget. Apalagi yang satu fana, satu kekal. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelami Tuhan. Kita tidak bisa menyelami hatinya, tidak bisa menyelami kebaikannya. Tapi, ini yang kita pelajari. Kata-kata kekal ini dijelaskan oleh Yesus. Kalau walaupun kita nggak ngerti, tapi Yesus sendiri tampaknya memberikan sebuah penjelasan yang membantu kita bisa mulai nangkap, saudara. Bahwa Yesus mengatakan dengan statement ini bahwa di Wahyu bahwa akulah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi dia tuh nggak punya awal dan tidak punya akhir. Dialah yang sang awal, dialah sang akhir. Nah, dan ini powerful saudara. Kenapa? Karena dialah sang awal dan sang akhir, maka dia segala sesuatu yang tidak lebih besar dari dia bisa perhatikan yang baik-baik. Artinya apa? Dia bisa lihat awal dan akhir secara simultan, secara bersamaan. Artinya apa? Saudara, dia bisa lihat hidup saudara, dia bisa lihat awal hidup saudara dari akhir, dan dia bisa lihat akhir hidup saudara dari awal. Karena awal dan akhir dia lihat secara simultan. Beberapa dari Anda mungkin nggak selalu nangkep, tapi saya akan jelaskan saudara. Saudara tahu nggak bahwa pada setiap kali saudara mungkin di apartemen, saudara. Saya dulu tinggal di satu apartemen, dan saudara pada waktu saya keluar dari apartemen, seringkali saya melihat berbagai macam kemacetan yang terjadi. Rame, mobil panjang, seakan-akan tidak habis-habis, seakan-akan bikin saya kesel. Ini kenapa macetnya nggak berhenti-berhenti? Kenapa ini bisa begini? Dan sangat mengesalkan bagi saya. Tapi saudara tahu nggak? Yang dibutuhkan seringkali hanyalah sebuah perspektif yang berbeda. Kalau pada waktu saya di lobi, kemudian pada waktu saya naik ke lantai yang jauh lebih tinggi, atau lantai yang mungkin kalau saudara tahu bahwa istilah nama tempat lantai penthouse, saudara tahu nggak? Pada waktu saya, walaupun saya di gedung yang sama, tapi pada waktu saya melihat dari lobi dan saya melihat dari lantai penthouse yang lantai atas, ternyata itu menghasilkan pandangan yang sama sekali berbeda. Kenapa? Karena pada waktu saya melihat hanya dari bawah, yang saya lihat hanyalah kemacetan. Tapi pada waktu saya lihat dari atas, yang saya lihat
bukan cuma sekedar kemacetan, tapi seberapa panjang kemacetan, dan bahkan kadang-kadang saya bisa lihat awal dari kemacetan itu, kenapa itu bisa terjadi, dan saya bisa melihat ujung dari kemacetan itu. Semua itu, saudara bisa bayangkan, semakin pandangan saudara tinggi, semakin saudara bisa melihat gambaran lebih besar, di mana saudara bisa lihat ujung macetnya di mana, kenapa macet, terus macetnya sampai mana, dan apa yang menyebabkan macet. Saudara bisa lihat hal-hal yang tidak bisa saudara lihat pada waktu saudara lihat di lobi. Itulah yang dinamakan penthouse perspective, sudut pandang Gria Tawang, melihat dari lebih jauh, sehingga saudara bisa melihat gambar lebih besar dan bisa melihat awal dan akhir sekaligus. Saudara, kita aja bisa seperti itu, apalagi Tuhan. Saudara, apalagi Tuhan yang lebih jauh pandangan dari penthouse. Dia bisa lihat saudara dari hidup saudara dari awal sampai akhir. Artinya apa? Inilah arti Bapa yang kekal. Artinya dia tahu segalanya. Dia tahu hidupmu dari awal sampai akhir. Dia tahu pilihan-pilihan yang akan kamu lakukan dan belum kamu lakukan. Dia tahu ada yang saudara ada yang lagi marah. Dia tahu ada yang saudara lagi dalam dosa. Dia tahu ada saudara yang lagi semi murtad. Dia tahu ada yang tidak terima dia. Tapi hey, dia tetap turun dan tetap hidup dan mati untuk menebus saudara. Bagi manusia kamu bukan siapa-siapa, tapi bagi Tuhan kamu layak diperjuangkan. Dan saudara, Tuhan memperjuangkan saudara bukan karena dia nggak tahu saudara. Mungkin beberapa di antara Anda berpikir bahwa Tuhan, apa kau nggak tahu apa yang sudah saya lakukan? Dan Tuhan cuma ngomong, justru karena saya tahu apa yang kamu lakukan, maka dari itu saya menebus kamu. Bukan kita sesuatu yang powerful, saudara. I think this is very powerful. Bagi Tuhan, sudah layak diperjuangkan. So, saya akan lanjut lagi, saudara. Bicara soal Bapa yang kekal. Kata-kata Bapa tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Makanya Natal juga menjadi sebuah momen di mana saudara berkumpul keluarga. Di Kejadian 1:26-27 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara tahu nggak, di kitab Kejadian ada kebutuhan yang Tuhan harus solve, dan bagaimana dia solve-nya adalah lewat menciptakan keluarga. Jadi keluarga adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang powerful, sesuatu yang punya pengaruh besar, dan hanya karena banyak distorsi di dalam nilainya, hanya banyak distorsi di dalam kehidupan berkeluarga saat ini, tidak berarti bahwa keluarga kehilangan desainnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu terdiri dari ayah sebagai suami, laki-laki sebagai ayah atau suami, ibu, perempuan sebagai ibu atau istri, dan anak-anaknya. Nah, bahkan ada tambahan yang perspektif kita tentang sebuah keluarga, yaitu Sensus Bureau mengatakan keluarga adalah sebuah grup dari 2 orang atau lebih yang terkait dengan kelahiran, pernikahan, ataupun adopsi, dan tinggal sama-sama. Jadi keluarga nyambungnya juga bisa karena kelahiran, pernikahan, adopsi, dan tinggal sama-sama. Artinya apa? Saya mau kasih tahu bagi teman-teman yang single. Kalau walaupun kamu belum menikah, tetap kamu sudah berkeluarga. Soalnya seringkali saya lihat ada tukang-tukang sales kartu kredit, dia bilang, "Sudah Pak, mau nanya sebelumnya, apakah Anda sudah berkeluarga?" Saya cuma mau kasih tahu, saya belum menikah pun, saya sudah berkeluarga. Kamu pikir saya lahir dari mana? Tabung gas gitu? Enggak, saudara. Saya lahir dari keluarga. Keluarga adalah pintu masuk kita ke dunia. Keluarga diciptakan agar kita tidak sebatang kara dan sendirian. Nah, keluarga juga adalah institusi pertama yang diciptakan Tuhan. Saudara tahu nggak, pada waktu awal Tuhan ciptakan, Tuhan tidak ciptakan gereja, Tuhan tidak diciptakan gereja reformasi, karismatik, Taman Eden Indonesia gitu, GRK, TEI gitu. Tuhan nggak ciptakan gereja. Tuhan juga nggak ciptakan yayasan atau non-profit organization, Taman Eden Agung Sejahtera sepanjang masa, tralala, sikiaraba. Dia nggak ciptakan hal-hal seperti itu, saudara. Yang diciptakan adalah keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat kita. Dia seperti sel yang banyak,
yang berkumpul membentuk satu jaringan dan membuat kita menjadi masyarakat besar. Maka tak heran kalau saya mau kasih tahu saudara, strong family creates strong nation. Broken family creates dysfunctional nation. Maka nggak heran bahwa sehatnya sebuah negara sangat dipengaruhi dengan sehatnya nilai-nilai dan pendidikan keluarga di dalamnya. Jika nilai-nilai keluarga itu kuat, negara itu akan sehat. Tapi jika nilai-nilai keluarganya tidak kuat, maka negara itu akan disfungsi. Salah satu penelitian di Australia menyatakan bahwa tindak tanduk kejahatan, kalau ditelusuri lagi, berasal dari keluarga, disfungsi dalam keluarga. Nah, yang menarik makanya di sini, problem terbesar dunia dimulai dari keluarga. Problem pertama dunia juga dimulai karena masalah keluarga. Tapi saudara juga bertahu, solusi terbesar dari keluarga, solusi terbesar dari begitu banyak masalah juga dimulai dari keluarga. Saya ingat rekan saya, Pastor Benny dan Yeri Patinasarani, yang sudah jatuh karena narkoba. Dia bisa diselamatkan kembali. Tentu selain karena kekuasaan Tuhan, juga karena kekuatan sebuah keluarga. Saudara perlu ngerti itu baik-baik. Nah, keluarga tempat di mana kita dilatih, dididik, berkontribusi, diterima, punya rasa sense of belonging dan rasa aman. Dan saudara tahu nggak, Bapak punya peranan yang sangat penting. Bilangan research mengatakan jika seorang ayah, bapak bersungguh-sungguh dengan iman mereka, mendidik keluarga mereka dengan iman, 90% mereka pasti ngikut. Kalau ibu yang sungguh-sungguh dengan imannya, nggak nyampe 90%, saudara bisa cek sendiri. Dan makanya sangat menarik bahwa di Yohanes 3:3 mengatakan bahwa Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara tahu nggak bahwa dorongan untuk lahir baru memberi saya ide bahwa ini bukan cuma sekedar dorongan untuk saudara lahir baru atau apapun, tapi lebih dari itu. Ini adalah sebuah undangan untuk masuk ke dalam kartu keluarganya Tuhan. Dorongan untuk lahir baru ada sebuah undangan untuk masuk ke dalam kartu keluarga Tuhan. Karena untuk bisa lahir baru sudah membutuhkan keluarga. Makanya pada waktu Tuhan ngomong bahwa kamu harus lahir baru, sebenarnya Tuhan sedang bicara, saya mau adopsi kamu menjadi anak-anak saya. Wow. Mazmur 68 ayat 5-7 mengatakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendara melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan. Beriari-ari dalam hadapan, Bapa bagi anak yatim, dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Bagi saudara yang mungkin pernikahannya bermasalah, yang membuat saudara menjadi janda atau duda, saya mau kasih tahu, kau tetap punya Bapa, kau tidak ditolak. Siapa yang datang pada dia tidak akan dibuang. Allah, ayat ke-7 bilang, Allah memberi tempat tinggal kepada mereka, orang-orang sebatang kara, yang mengeluarkan tahanan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Mereka pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Dia memberi saudara tempat tinggal. Bagi saudara yang di masa Natal ini sebatang kara, bagi saudara yang di masa sekarang saat ini merasa sendirian, bagi saudara yang bergumul dengan identitasmu, bergumul dengan siapa dirimu, yang punya problem yang saudara tahu problemnya ada di dalam bukan di luar, saya mau kasih tahu, Tuhan memberikan tempat tinggal untuk orang-orang yang sebatang kara. Bagi Anda bermasalah dengan keluargamu, Tuhan mengundangmu untuk menjadi keluarganya. Dan saya mau kasih tahu saudara, siap-siap ya, bukan kita yang ngaku anaknya, bukan kita yang ngaku bahwa kita anaknya, tapi dia yang mengaku dia Bapa kita. Artinya undangan agar dia menjadi Bapa dan kau menjadi anaknya adalah idenya, bukan ide kita. Kita tidak pernah punya pengharapan saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tahu cerita tentang anak yang hilang, bahwa pada waktu seseorang terhilang, dosa telah menjatuhkan, dosa telah membuat kita takut, dosa menghancurkan kita, dosa merusak nilai diri, merusak identitas diri dan menghancurkan harga diri kita. Tetapi saya mau kasih tahu saudara,
bahwa Sang Bapa itu dan Dia yang dengan serta-merta mau mengadopsi kita. Karena kita nggak bakal berani minta. Saudara tahu nggak bahwa yang Bapa lah yang memulihkan kembali harga diri, identitas diri, harta dari sang anak yang hilang. Sang anak yang hilang datang kepada Bapa, sudah tidak punya harga diri lagi. Bahkan dia bilang, seakan dia bilang, buang saya dari kartu keluargamu, biarkan saya jadi budakmu aja. Lalu sang Bapa mengembalikan kembali semuanya. Saudara, bagi Anda yang nggak punya keluarga, bagi Anda yang saat ini merasa sendirian, Tuhan mau mengadopsi Anda menjadi keluarganya. Roma 8 ayat 15-17 mengatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan buat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Jadi bukan cuma roh itu ngomong, kita, apa yang dalam kita juga ngomong, mengafirmasi bahwa kita, saudara dan saya, anak-anak Allah. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu juga kita minta bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saat saudara Yesus turun sebagai seorang bayi, sebuah bayi di palungan, Dia punya satu misi, mengembalikan saudara, mengadopsi saudara, mengembalikan saudara kembali, mengembalikan harga dirimu kembali, mengembalikan identitasmu kembali, karena Dia yang berinisiasi. 2 Korintus 6 ayat 18 mengatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Identitas adalah sesuatu yang penting di keluarga. Saudara mendapatkan identitas, dan juga bukan cuma sekedar identitas, tapi juga pelatihan yang sesuai dengan identitas. Saudara perlu ngerti hal ini. Nah, makanya di dalam keluarga, saudara akan disuruh untuk berbuat ini dan itu. Kenapa? Karena saudara sedang dilatih. Yang di keluarga biasa aja kayak gitu, apalagi yang di keluarga Tuhan. Makanya jangan kaget saudara kalau misalnya saudara itu Tuhan latih saudara, Tuhan izinkan saudara menghadapi berbagai macam hal. Kenapa? Karena untuk menjadi anak Tuhan itu hanya status yang diganti. Bisa langsung, tapi bertingkah seperti anak Tuhan butuh dilatih. Dan kita juga perlu ngerti bahwa saudara, bahwa kita bukan cuma satu-satunya anak Tuhan. Masih banyak anak Tuhan yang lain. Kalau saudara tahu bahwa doa yang paling terkenal adalah doa Bapa kami. Ingat, bukan doa Bapa saya. Artinya, bukan cuma kita satu-satunya anak Tuhan. Maka kita juga perlu mengerti bahwa kita nggak bisa egois. Bahwa Tuhan punya banyak anak yang lain. Bahwa Tuhan juga harus, dan kita juga perlu berdamai dengan saudara-saudara yang lain. Natal adalah bukti bahwa Tuhan ingin kamu menjadi bagian dari keluarganya. Ada satu ayat yang sebenarnya bicara tentang Salomo, tapi pada waktu saya membaca ini, saya merenungkan bahwa mungkin ini cara didik Tuhan terhadap anak-anaknya. Di 2 Samuel 7 ayat 14-15 mengatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anak. Apabila ia melakukan kesalahan, maka akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Tentu kita tidak bisa ambil ayat ini mentah-mentah saudara, bahwa ayat ini sebenarnya bicara tentang bagaimana Tuhan akan ngurusin Salomo. Tentu ayat ini bicara tentang hal-hal seperti itu. Tetapi saudara juga perlu ngerti bahwa ayat ini bisa kita ambil polanya, bahwa Tuhan itu, ini cara didiknya Tuhan. Nomor 1, Dia angkat kita jadi anak. Yang kedua, kalau bisa nggak kita melakukan kesalahan? Bisa. Tapi pada waktu kita melakukan kesalahan, kita nggak dibiarkan, kita nggak dibuang, kita akan dididik. Di dalam konteksnya mungkin rotan dan pukulan. Tentu tidak semua orang pakai rotan. Tentu pukulan tidak, didikan tidak selalu pakai rotan. Tapi bicara tentang dididik, artinya apa? Kenapa? Saudara dipukul bukan karena saudara mau dilukai, tapi supaya saudara kembali ke jalan benar. Tetapi walaupun saudara bikin salah, kasih setianya Tuhan tidak akan hilang dari saudara.
Itu. Ini yang penting saudara, yang saudara seringkali lupa dan seringkali kita tuh gak ingat. Saudara tahu gak? Jika Tuhan itu baik, kita sering dengar kata-kata Tuhan baik kan? Mungkin saudara pada waktu tahun 90-an, saudara pernah dengar, God is good all the time. And all the time, God is good. Sering kita dengar ayat-ayat itu. Saudara tahu, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi jika Tuhan itu baik, untuk kita bisa lebih mengerti kebaikan Tuhan, kita harus ngerti juga bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Berarti apa? Berarti kebaikannya harus ditafsirkan dan dibaca dari kacamata seorang ayah. Artinya apa saudara? Saudara perlu ngerti hal ini, bahwa Tuhan itu baik. Tapi jika saudara lihat kebaikan Tuhan, dari seberapa banyak permintaanmu yang dikabulkan, maka Tuhan ya gak baik. Jika saudara hanya lihat kebaikan Tuhan dari seberapa banyak permintaan yang dikabulkan, maka saudara akan salah tangkap. Kenapa? Karena justru Tuhan baik. Tidak semua permintaanmu akan dikabulkan. Kenapa? Karena tidak semua permintaan kita itu baik. Begitu banyak orang meminta hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang kalau saya pakai logika, kita simpel aja. Jika kalaupun saudara seorang yang kaya, saudara punya banyak uang dan sebagainya, apakah saudara akan izinkan anak kecil yang jadi kesayangan saudara untuk nyetir motor pada waktu mereka masih balita? Tentu saja tidak, saudara. Justru karena Anda seorang ayah, kadang Anda harus belajar say no. Justru no-nya itu untuk kebaikan anak itu sendiri. Dan saudara juga perlu melihat dari sudut pandang lebih dewasa, bahwa enggaknya Tuhan itu juga baik. Kenapa? Karena dia seorang ayah. Dan kadang ada hal yang tidak akan diberikan simply karena itu tidak baik. Ada orang yang bilang bahwa misalnya mereka berdoa, mereka bilang kayak, Kak, saya udah berdoa sama Tuhan tentang pekerjaan ini, tentang jodoh saya yang ini, tentang si ini dan si itu, tentang begitu banyak doa saya, tapi tidak ada yang dikabulkan Tuhan. Kenapa? Apa Tuhan jahat sama saya? Kenapa saya gak beruntung? Ya, minta maaf saudara, jika Tuhan tidak berikan, itu karena Dia baik. Jangan-jangan ada untungnya Tuhan tidak kabulkan doa saudara. Jangan-jangan ada untungnya Tuhan say no doa saudara. Ada beberapa orang yang justru pada waktu karena dia didoain gitu, udah tua, doain biar cepat sembuh dan punya umur panjang, padahal udah tua, dan Tuhan tidak kabulkan, orang itu dipanggil Tuhan. Apakah Tuhan itu jahat? Bukan. Tuhan tahu, Tuhan baik. Justru karena dia sudah terlalu tua, Tuhan panggil biar dia gak menderita lagi. Artinya kita perlu ngerti, kalau Dia ayah, artinya saat kamu berdoa dan dikabulkan, puji Tuhan. Tapi saat kamu berdoa dan belum atau tidak dikabulkan, ya puji Tuhan, karena semuanya membawa pada kebaikan. Saudara tahu gak, memiliki Bapa yang kekal berarti mengerti akan ada waktunya kamu mengucap syukur atas doa atau permintaan yang tidak dijawab, karena Dia Bapa yang baik dan tidak akan membiarkanmu hancur karena permintaanmu sendiri. Ada orang yang pernah ngomong sama saya, dia bilang gini, saya berdoa agar cuaca selalu cerah dan langit selalu biru. Kenapa Tuhan gak bikin semuanya begitu? Kenapa Tuhan harus izinkan ada badai? Kenapa Tuhan izinkan ada hujan dan sebagainya? Kenapa Dia gak bikin langit selalu biru, cuaca selalu cerah? Kenapa saya pengen hidup saya seperti itu? Nah masalahnya, tempat di mana langit paling biru dan cuaca paling cerah dan matahari paling bersinar cerah, itu adanya di padang gurun. Dan tentu itu doa yang tidak akan pernah dijawab. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan bahwa langit selalu biru di hidupmu, cuaca selalu cerah di hidupmu, dan matahari selalu bersinar di hidupmu, maka itu beresiko menghadirkan padang gurun di kehidupan. Jika hidupmu selalu enak,
waktu itu beresiko menghadirkan padang gurun, kekeringan, ketidakkreatifan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu terlalu nyaman. Wow, dia tidak akan berikan. Tapi badai, walaupun kita nggak suka, mengandung kehidupan. Badai, air di tetes lantai, bisa aja ada tumbuhan yang tumbuh. Saudara nggak suka badai, badai mampu menghadirkan kehidupan. Badai mampu memprovokasi kehidupan sehingga lahir. Tapi semua yang baik, semua yang cerah, semua yang terang hanya akan menghadirkan padamu. Tentu Tuhan mau ada sebuah keindahan dan kesuburan hadir dalam hidup. Maka dia akan izinkan saudara mengalami cerah. Izinkan saudara mengalami badai dan hujan dalam kehidupan. Agar bisa menghadirkan kesuburan di dalam kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu, dan kehidupanmu. Makanya New One mengemulasikan hati Tuhan. Bagi saudara yang tahu di sini, saudara nggak sekedar dengar dihibur di sini. Orang khotbah mah biasa dengar tentang khotbah tentang iman, tentang jangan takut dan sebagainya. Di sini khotbah banyak teachingnya. Saudara diajar di sini. Saudara dapat pelajaran firman Tuhan di sini. Kenapa? Karena kami tahu itu cara Tuhan mendidik. Nggak dengan yang enak-enak terus. Tapi tetap tahu kebutuhan. Makanya di gereja ini saudara diajak untuk bisa dipercaya, agar saudara bisa berekspresi dan bisa jujur. Terutama di gereja ini adalah gereja yang punya sense of humor. Saudara bisa ketawa, saudara bisa tanpa saudara harus dihakimin, saudara you can just be who you are. Saudara bisa ketawa. Kenapa? Karena rumah itu harusnya saudara bisa punya sense of humor. Ya, saya harap saudara sejauh ini menguatkan. Dan maka di saat seperti ini saudara, jujurlah dengan siapa dirimu. Sang anak Allah itu lahir untuk membuka jalan, menunjukkan kebenaran, menghidupi cara hidup yang baru, hingga kita bisa pulih, berani masuk, diterima, dicintai, dipercaya, diberkati, diurapi, terkoneksi, dan dari sanalah kamu bisa ekspresikan kasih saudara ke gereja, yaitu juga keluarga Allah, untuk latihan jadi gereja di luar sana. Saya akan tutup dengan satu ayat. Bagi saudara yang saat ini lagi bergumul dalam dosa, bergumul dalam hal apapun, oke? Apapun yang kamu alami, saya akan pakai ayat ini. Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh dan berpegang pada pengakuan iman kita. Kenapa? Kenapa kita teguh dan berpegang? Kenapa? Simple. Ayat 15 bilang, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan Yesus pada waktu di dunia mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Dia merasakan ketertolakan. Dia merasakan dibenci tanpa alasan. Dia merasa dibenci karena kebenaran. Dia merasa dia pernah telat deadline. Udah datang baru Lazarusnya udah 4 hari dikubur. Pernah dia pernah stres, pernah depres, pernah dikejar-kejar, pernah. Segala sesuatu yang saudara pernah alami, dia juga pernah alami. Dan di sini kita perlu mengerti bahwa setiap kali berdoa pada imam besar kita sedang berdoa dengan satu pribadi yang kenal persis siapa diri kita, yang kenal siapa kita. Dia tahu yang kita rasakan. Setiap kali saudara berdoa, biarlah saudara menyadari bahwa sang imam besar, sang Bapa yang kekal itu mengerti betul apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dan ayat 16 makanya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saat saudara di masa-masa Natal saat ini, berlarilah kepada Sang Bapa yang kekal.
Berlarilah menuju tahta kasih karunia. Berlarilah ketemu dia, mendekat dengan dia. Justru saat saudara berdosa tidak dalam keadaan yang baik, itu adalah saat paling penting, saat paling cocok saudara mendekat sama dia. Karena disitulah saudara menemukan kasih karunia. Disitulah saudara menemukan damai sejahtera. Disitulah kau menemukan kembali identitasmu. Disitulah kau menemukan kembali bahwa kau diadopsi dengan satu tujuan. Di situ kau menemukan tujuan. Disitulah kau menemukan kembali artinya belong di dalam sebuah keluarga yang Tuhan. When you sin, don't run from God, but run to God, because He is your everlasting Father. Semoga memberkati saudara, semoga menguatkan, dan semoga ini menginspirasi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kau Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami. Biarlah hamba-Mu selesai berbicara tapi kau belum. Biarlah berkat-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang datang mendengarkan sermon ini tidak akan sama lagi Tuhan. Sekarang kami semua ingin pulang dan pengen offline, dan kami ingin terima berkat dan dosa daripada-Mu. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kami. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai kita melihat Dia lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. God bless you.